Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas tentang definisi getaran, gaya pemulih, dan juga tentang simpangan. Untuk save point kedua, ini kita lanjutkan ke kecepatan gerak harmonis sederhana. Nah, jadi untuk menentukan kecepatan dan percepatan GHS dari sebuah simpangan dan sebaliknya, ibarat kita tuh naik dan turun tangga. Jadi kalau kita mau cari percepatan dan kecepatan, kita ibarat naik dan turun tangga. Kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya sama dengan yang sebelumnya, dengan materi gerak lurus, dengan materi gerak melingkar. Jadi kalau misalnya kita punya simpangan, atau misalnya kalau dalam gerak lurus itu ada jarak dan perpindahan, kita mau cari kecepatan dan percepatan berarti kita turun tangga. Berarti kita lakukan diferensial, kita turun. Kalau kita mau dari simpangan. Tapi kalau misalnya kita punya percepatan dan kita mau cari yang di atas, berarti kita naik tangga. Berarti kita integral. Nah, jadi kita ibarat naik dan turun tangga. Integral dan diferensial. Nah, jadi kalau kita mau cari kecepatan dan kita punya Y, simpangan, berarti kita turun tangga ya. Turun tangga berarti kita lakukan diferensial. dy per dt. Kalau kita mau cari V. Y itu A sin omega T tambah theta 0. Kan itu tadi ya, Y, simpangan. Nah, jadi kalau kita mau menurunkan ini, berarti kita lihat dulu. A itu kan konstanta ya, itu kan angka. Berapa amplitudonya, berarti angka. Berarti nggak bisa kita turunin, jadi kita keluarin aja. Kemudian kita turun sin omega T tambah theta 0. Turunan sin itu cos. Jadi kita tulis cos tambah omega T tambah theta 0. Habis itu kita turunin yang dalam kurung. Yang punya T apa aja? Kita kan mau menurunkan terhadap T ya. Yang punya T berarti kan yang omega aja ya. Jadi kita turunkan ini berarti hasilnya adalah omega. Soalnya T-nya hilang. Lihat lagi diferensial. Nah, jadi VY itu sama dengan omega A cos theta. Omega A cos omega T tambah theta 0. Nah, untuk VA. Jadi kalau misalnya dia mengalami kecepatan maksimum, maka cos theta ini sama dengan 1. Jadi kalau ini sama dengan 1, berarti V maksimum itu sama dengan omega A. Jadi kalau misalnya Ibu, V maksimum itu sama dengan AU. Nah, jadi kalau misalnya gambarnya seperti ini. Ini ada kecepatan, kemudian ini ada theta. Kalau misalnya VY berarti ke atas. Nah, jadi kalau misalnya contoh soal, suatu benda bergerak harmonis pada T sama dengan 0, kemudian simpangannya 0. Apabila simpangan maksimum berarti A ya, A-nya 10 cm, dan periode getaran, periode berarti T besar, sama dengan 0,5 sekon, bedakan T besar dan T kecil, maka persamaan kecepatan. Kan Y itu sama dengan A sin omega T. Ini kan persamaan umum tadi ya. Kalau tambah theta 0, berarti dia nggak ada di 0. Berarti dia dimulai dari sudut tertentu gitu ya. Kita anggap aja yang umum-umum aja. Y sama dengan A sin omega T. Jadi kita kalau kita mau cari V, berarti kita turun tangga, berarti kita turunin dy per dt. Jadi kalau kita turunin, berarti kan A omega cos omega T, ya kan? Kayak yang tadi. Sama aja sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya omega itu adalah 2VF sama dengan 2V per T, ya kan? Sama dengan yang tadi. F dan T kita selalu berlawanan. Kita masukin aja. Karena yang kita ketahui di sini adalah T ya. T besar ya. Kita masukin ini 2V per T. Jadi kita masukin dari omega ini 2V per T, 2V per T. Jadi kalau kita masukin T-nya itu 0,5, A-nya itu 10, berarti hasilnya ini. Kita lanjutkan berarti hasilnya adalah ini. Nah, jadi kalau kita mau cari hubungan antara V, omega, A, amplitudo, periode, dan Y, itu tuh kita lihat ini. V itu kan sama dengan ini ya, omega A cos theta. T-nya. Kemudian kalau misalnya theta 0-nya itu sama dengan 0, atau dia berawal dari 0 derajat, maka ini aja, ini umum kan ya.
omega A cos omega T. Jadi kalau kita mau cari kita mau kuadratkan ini, kita kuadratkan yang ini, kita akarkan, berarti kan hasilnya sama ya, sama dengan ini ya. Kita kuadratkan yang, kita hapus, kita kuadratkan ini dan ini, lalu kita akarkan, kan sama kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ubah ini dalam trigonometri, itu tuh sama dengan cos kuadrat omega T itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat omega T. Ini dalam trigonometri. Nah, jadi kalau misalnya kita mau kaliin ini ke dalam, A kuadrat ini ke dalam, dapat A kuadrat kurang A kuadrat sin kuadrat omega T. Yang ini sama dengan Y kuadrat kan? Y itu A sin omega T. Tapi ini kuadrat-kuadrat semua. Berarti kan sama dengan Y kuadrat. Nah, jadi VY itu sama dengan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Ini yang penting. Ini penting. Nah, untuk contoh soal, di manakah letak sebuah titik jika titik tersebut melakukan gerak harmonis dengan kecepatan sepertiga kecepatan maksimum? Jadi V itu sama dengan sepertiga Vmax. Y-nya berapa? Gitu. Jadi kita lihat dari hubungan itu. V sama dengan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Kayaknya kuadratnya ketinggalan. Y kuadrat. Nah, jadi kalau kita masukin ini, kan V itu sepertiga Vmax kan dalam soal. Tapi V itu kita tahu ini. Jadi kita samakan V itu sama dengan ini. Sama dengan sepertiga Vmax. Vmax itu AU ya. Jadi kita lanjutkan. W habis, omega habis. A per 3. Kita turunkan ini. Lalu kita sama-sama kuadratkan ini, kuadratkan yang ini, jadi dapat ini ya, hilang akarnya. Ini jadi kuadrat A kuadrat per 9. Jadi kalau kita mau lanjutkan, hasilnya ini, silakan dicari. Soal selanjutnya, tentukan amplitudo dan periode partikel yang bergerak harmonis jika partikel tersebut mempunyai kecepatan 8 pada jarak Y-nya 2 meter dan dari posisi ketimbangannya dan 4 meter per sekon, posisinya 3 meter. Nah, intinya A dan T, amplitudo dan periode. Nah, jadi kan kita punya V, itu ini ya. Penting kan ya? Kita masukin V-nya 8, Y-nya 2, kuadrat 4. Nah, jadi kita pindahin sini 8 per W, ini kita kuadratin, kuadratin, hilang akarnya, dapat ini persamaan pertama. Untuk yang kedua juga kita lakukan hal yang sama. V kita masukin sini, Y kita masukin sini jadi 9. W pindah, ini kita kuadratkan jadi seperti ini. Nah, habis itu kita selisihkan persamaan 1 dan persamaan 2. Ini udah sama penyebutnya, jadi 64 kurang 16 itu 48 per W kuadrat, omega kuadrat. A kuadrat kurang A kuadrat habis, min 4 kurang min 9 jadi 5. Kita lanjutkan, W kuadrat sama dengan 48 per 5. Dapat W sekian. Itu tuh W-nya kan sama dengan 2V per T ya. Jadi kalau kita mau cari T, berarti 2V per ini, W. Jadi T itu dapat 2,028 sekon. Jadi kalau kita mau cari A, kita ambil aja satu persamaan yang ini. Kita tarik. Nah, persamaan yang ini. W kuadratnya itu kita udah tahu ini ya. Kan di dalam sama-sama dalam akar berarti ini ya. Ini kita bagi W kuadrat berarti sama dengan kita mengali tapi dibalik. Dah, lanjutkan. Dapat A 3,27. Kita lanjut. Nah, untuk save point selanjutnya ini kita lanjutkan untuk materi selanjutnya.